Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog gua Febrian Muhammad Iqbal, Driver Online. Hari ini tanggal 6 Mei 2024. Ya Allah, udah lama banget gue nggak bikin vlog ya, udah nggak bikin konten. Sebelumnya ya mohon maaf lahir batin kalau masih ada waktu ya. Kemarin belum sempat bikin konten karena sibuk. Dan sekarang udah agak senggang dikit. Jadi di sini gue mau cerita beberapa hal ya, update mengenai dunia taksi online. Ya, jadi ada beberapa cerita. Yang pertama itu adalah pendapatan kemarin nih, hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 gue kemarin on beat dari pagi sampai malam itu. Kombinasi ya, karena kan kalau minggu pagi itu kan gue di daerah rumah gue di Pondok Gede, kan gue pikirnya harus ke tengah kan. Nah gue harus ke tengah itu, nah gue itu langsung setting dari rumah itu menuju Kokas. Dan ternyata dari Bekasi itu jam 7, jam 8 sampai jam 9 pagi itu kalau ke setting ke arah Kokas pasti dapat bro, karena ternyata di Kokas ada gereja ya, jadi banyak dari teman-teman saudara-saudara kita yang ibadahnya di gereja. Jadi pas banget gue setting ke Kokas, alhamdulillah nyampe di Kokas. Nah dari Kokas itu gue cuman nyalain dua fitur ya. Pertama adalah GrabCar Plus Beta sama GrabCar Premium. Rezeki alhamdulillah ya, alhamdulillah gitu. GrabCar premiumnya gacor bro, bener. Kemarin gua 6 trip dapat segini nih. Alhamdulillah loh, 800.000 itu sampai jam setengah 8 dan itu gua kebanyakan diemnya karena duduk diem. Dan argonya kemana? Banyakan ke bandara. Gue 3 kali ke bandara dapat 2 kali GrabCar Premium, 1 GrabCar Plus Beta. Selisih harganya emang jauh ya, hampir 100.000 pendapatan bersihnya. Jadi kalau misalkan GrabCar Plus Beta itu 129, nah itu kalau GrabCar Premium itu 229, beda 100.000 harganya, lumayan ya. Jadi total kemarin alhamdulillah rezeki gue tuh segitu, 800.000 rupiah plus offline-an dari bandara menuju menuju Kampung Rambutan. Nah itu 300.000. Jadi total 800.000 tambah 300.000 itu jadi 1,2 ya, 1.200.000. 1.100.000 itu. Solarnya habis berapa bang? Solarnya itu kemarin gue isi 150.000 rupiah pas habis. Jadi gue pendapatannya itu jadi gue argo 1 juta, pendapatan 1.100.000 itu solar gue cuma habis 150.000 rupiah. Ini nggak bohong, ini valid karena gue sendiri yang melakukan ya. Jadi itu luar biasa sih. Jadi hokinya atau rezekinya alhamdulillah banget dah itu pokoknya kemarin. Dan gue mau coba ulangin hari ini, ternyata berat. Jam 12 siang aja, jam 1 siang aja gue masih dapat sedikit ini. Dan ngomong-ngomong gue ada di mana? Gue sekarang ada di Masjid Al-Bina, Komplek Gelora Bung Karno. Ini jadi spot favorit gue untuk istirahat siang ya. Jadi kenapa gue pilih di sini? Karena masjidnya aksesnya gampang dari jalan yang dekat FX itu kan. Nah terus habis itu kita masuk terus keluar cari parkir yang adem. Terus gue tadi udah sholat, udah buang air, sholat, bersih segala macam. Selesai, gue langsung istirahat di mobil. Jadi ini salah satu spot favorit gue untuk istirahat. Dan ini dekat dengan FX, dekat dengan Senayan City, dengan Sensi, dengan Plaza Senayan. Itu jadi insya Allah gue nyalain orderan dan nunggu di sini, insya Allah dapat orderan nanti. Ya, itu cerita gue yang pertama, rezeki gue kemarin.
Nah, sekarang gue mau bahas yang kedua. Kan selama ini gue bikin konten itu dan gue upload di YouTube, gue upload di mana? TikTok gitu kan. Banyak dari teman-teman di luar sana yang menganggap gue itu adalah orang dalam Grab. Padahal enggak, bro. Gue murni driver online individu GrabCar. Dan gue cuma pakai satu aplikasi GrabCar. Karena di mungkin kata ngelihatnya konten gue tuh terlalu memuji-muji Grab atau gimana. Enggak. Gue itu hanya berdasarkan fakta dan berdasarkan pengalaman apa yang gue rasain. Dan gue nggak selamanya gacor. Kadang lagi anyep banget, ya kan. Ini kayak kemarin nih, pendapatan minggu lalu nih. Seminggu gue dapat segini kan ya. Ini ada satu hari tuh jelek banget, bro. Cuman 100 berapa ribu doang gue main GrabCar Premium. Gue bertahan pakai GrabCar Premium. Itu nggak dapat, bro. Kalau lagi jelek, bro. Tapi kalau lagi bagus. Jadi jangan teman-teman ngelihat gue main GrabCar Premium pendapatan gue gede-gede terus gitu. Enggak. Dan GrabCar Premium tuh nggak selalu ada. Dan wilayahnya juga masih sempit. Cuman dari Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan. Lu mainnya di sini-sini aja gitu loh. Dan ada beberapa temen yang menanyakan, coba dong di-compare sama pendapatan pendapatan dari Grab Bandara atau Goban, ya kan? Wah, kalau ngeliat pendapatan Goban mah serem banget, sehari 1,6, ya kan? Ada yang seminggu 1 juta, 11 juta dan segala macam. Nah, itu nggak apple to apple, bro. Karena menurut gua kalau Goban itu atau mobil bandara itu kan tarifnya dia lebih tinggi gitu. Kalau kita kan bawah tarifnya kan. Jadi gitu teman-teman semua. Nah, banyak yang bilang kan gue selalu memuji-muji Grab atau membuat kabar baik tentang Grab. Kali ini gue mau protes tentang kebijakan atau fitur baru yang ada di Grab. Yaitu apa? Nih, fiturnya penumpang bisa memilih rute untuk tidak lewat jalan tol. Coba bayangin teman-teman semua. Repot gak tuh? Gue sih secara pribadi belum pernah coba ya fitur tersebut di aplikasi penumpang gue gitu kan. Ketika gue jadi penumpang, gue belum pernah coba. Tapi gue ngerasanya kemarin pas dapet ya, kan pertama kan ada teman-teman pada nge-share di grup kan, waduh ada fitur baru nih, penumpang memilih untuk lewat jalan tol gitu kan. Nah, gue kemarin belum sempat komen dan akhirnya karena gue belum ngerasain kan, dan akhirnya gue kemarin ngerasain sendiri. Gue dapat orderan itu GrabCar Premium dari Rasuna Said ke Cipete, Fatmawati, ya kan, hari Minggu kemarin. Memang secara rute itu memang dari Rasuna Said ke Cipete itu di hari Fatmawati itu di hari Minggu lebih baik lewat jalan biasa, lurus saja lewat mana tendean sana lurus lagi, tiba-tiba nanti udah sampai di Pondok Indah, ke arah sana lah, ke arah Fatmawati lah gitu kan. Nah, memang secara kalau kita buka maps juga dia otomatis nggak akan lewat tol. Tapi kekurangannya adalah ketika kita mendapatkan orderan seperti itu gitu kan, itu kita tidak bisa buka map alternatif map seperti Google Map yang ada di aplikasi GrabCar. Ini kan misalkan kita terima orderan, kan di situ ada pilihan navigasi alternatif ya. Kalau kita klik kan munculnya adalah Google Map. Nah, gue sudah sangat terbiasa pakai Google Map dan gue percaya sama Google Map. Ketika gue dapat orderan itu, karena Google Map itu dia pasti algoritmanya pasti algoritmanya akan mencari rute tercepat, bukan rute terpendek. Ya teman-teman semua ya, itu ya kata kuncinya, rute tercepat bukan rute terpendek. Itu dilakukan oleh Google Map, itu algoritmanya. Makanya gue sangat percaya sama Google Map. Walaupun kita ini bisa dibilang kadang mapnya itu jaraknya itu aktualnya itu lebih jauh ketika kita buka Google Map dibandingkan orderan aslinya.
Tapi gue tetap akan memilih Google Map karena dia akan menampilkan waktu tercepat, bukan jarak terpendek. Kita ini driver online tuh fixed price bro, fixed price. Jadi dia harganya tuh harga flat. Kalau jadi kayak macet, trouble atau apapun itu tanggung jawab driver lah pokoknya. Kita udah gak ada urusan itu. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih memilih memakai Google Map dan itu akan menampilkan rute tercepat. Nah sayangnya di fitur bebas jalan tol itu Google Map tidak bisa diklik. Jadi kita wajib mengikuti maps yang ada di aplikasi Grab, di mana kita nggak tahu tuh algoritmanya milih rute terpendek kah apa rute tercepat. Kalau rute terpendek tapi waktu tempuhnya lebih lambat 30 menit, gue pasti akan pilih rute tercepat walaupun dia selisih 5 km. Itu teman-teman semua. Nah itu yang nggak bisa ditampilkan jika ada request tidak boleh lewat tol, tidak memilih untuk tidak lewat tol. Gue beruntung aja kemarin karena kemarin hari Minggu ya, jadi trafficnya so much friendly lah dibandingkan hari weekday. Bayangin teman-teman semua kalau itu hari weekday. Coba kalau weekday dan itu mobilnya Grab reguler, tarifnya nggak seberapa, macetnya ampun-ampunan. Coba tega mana? Kali ini jujur gue mengkritisi Grab. Ini walaupun kata teman-teman ini masih versi beta ya, artinya bisa permanen, bisa temporary, hanya percobaan. Dari percobaan aja gue sudah menyimpulkan bahwa aplikasi ini nggak guna bro. Please jangan membebankan driver ya, artinya driver ini resikonya udah besar banget, bebannya udah besar banget. Udah harganya fixed price, resiko macet ditanggung driver, resiko salah jalan juga ditanggung driver. Ya nambah-nambahin beban si driver aja. Yang ada misalkan nih dia milih nggak lewat jalan tol kan, misalnya nih konflik biasanya ya, dia nggak milih penumpang, pilih fitur nggak milih lewat jalan tol, sedangkan si drivernya ini lagi ngejar poin. Otomatis dia akan berusaha untuk secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan. Ternyata nggak lewat tol itu selisihnya 30 menit. Kalau lewat tol selisihnya lebih cepat 30 menit. Sedangkan di request dari penumpang itu jangan lewat tol. Gimana perasaan driver coba? Pasti akan uring-uringan di jalan. Yang ada gerutu di jalan. Udah gerutu di jalan akhirnya emosi di jalan. Bisa-bisa konflik sama penumpang. Gitu teman-teman. Jadi buat tim Grab tolonglah coba dilihat lagi, di revisi lagi atau dianalisa lagi deh, ada manfaatnya nggak fitur ini. Toh juga kami para driver pasti akan berkonsultasi dengan penumpang, kita mau lewat tol apa enggak, karena gua selalu begitu. Pak izin, ini kalau kita lewat tol kita akan hemat waktu sekitar 15 menit. Tapi ada tambahan ongkos biaya tol 10.500. Gimana Pak? Ya udah. At least kita sudah menanyakan. Dia bilang, Pak, yaudah kan lewat tol aja. Nah, kebanyakan tuh seperti itu. Memang ada 1-2 yang bilang, gak usah Pak, gak usah lewat tol Pak, lewat jalan biasa aja. Nah kalau udah sampai titik situ, gue tidak akan berargumen dengan penumpang. Gue diem, gue jalanin aja. Gak lewat tol ya kan. Nah, kita biasa aja, santai aja. Nanti pas sudah sampai selesai pekerjaan, finish, ya kita tinggal kasih bintang 2, perselisihan rute alasannya. Gitu aja. Jadi nggak usah konflik sama penumpang. Nah itu teman-teman semua ya. Jadi itu fitur yang agak menyebalkan dari Grab. Terus berita apa lagi? Oh iya, kemarin-kemarin lagi marak penipuan mengatasnamakan CS Grab. Jadi berapa kali gue di daerah Monas ya,
Tapi setelah gue laporin hilang si akunnya. Jadi daerah Monas itu ada orderan yang selalu jemputnya itu di halte Monas. Selalu di situ. Nama akunnya Caca. Modusnya apa? Modusnya itu adalah ketika kita terima orderan, kita chat, dia merespon dan dia pasti akan menanyakan nomor WA. Kalau dia tanya nomor WA, pasti dia akan langsung berusaha untuk memasuki alam bawah sadar kita, masuk ke dalam pikiran kita. Dan akhirnya kita akan sukarela mengasih uang, mengasih nomor rekening atau apapun PIN-nya segala macam, ATM itu pasti akan kita kasih ke orang tersebut. Jadi hati-hati teman-teman semua. Jika ada orderan Grab, ya, terus ketika kita chat dia balas minta nomor WA dan dia minta data pribadi kita, itu tolong jangan dilanjutkan. Matikan teleponnya atau hapus chat, selesaikan chatnya, terus batalkan, laporkan. Dan alhamdulillah akun yang namanya Caca itu sekarang udah nggak nongol lagi. Temen gue banyak yang kena itu. Dia lagi ngejar poin, ternyata yang masuk Caca lagi, keluar batalin, masuk lagi Caca lagi, batalin, masuk Caca lagi, batalin, masuk Caca, sampai 10 kali, hancur performanya. Tega ya, bener ya, bener, asli tega banget. Nah itu teman-teman. Jadi buat buat teman-teman semua, selain dia nanyain data pribadi, ada juga yang ngaku-ngaku dari kantor Grab. Terus dia minta nomor handphone, ya kan, habis itu di WA, di prospek supaya kita alam bawah sadarnya nurut sama dia dan akhirnya kita menyerahkan semua harta benda kita. Tuh, ya. Dan yang terakhir ini isu yang ya bisa dibilang terjadi lagi ya. Beberapa dari teman sejawat kita atau teman seprofesi kita banyak yang meninggal dunia alias wafat, syahid pada saat sedang on beat, lagi istirahat, ada yang macam-macam. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman semua, jangan merasa karena badan kita masih muda, masih segar, kita begadang terus, on beatnya ngalong terus. Please, itu gak bagus, apalagi ditembak lagi pakai kopi, pakai rokok, pakai vape. Aduh, ngeri dah. Dampaknya itu ke badan kita tuh kita nggak berasa, dan itu biasanya tiba-tiba. Apa aja sih yang tiba-tiba? Sering serangan jantung, paru-paru, sesak napas. Jadi buat teman-teman semua, please tolong jaga kesehatan, dimana kesehatan kita tuh sangat lebih penting karena kita harus bisa mencari rezeki di luar. Karena kita bukan bayaran bulanan bro, kita bayaran harian. Jadi tolong jaga banget kesehatan ya. Itu aja video singkat gue kali ini, lumayan 20 menit cerita-cerita gue. Terima kasih yang sudah mendukung channel gue dengan cara subscribe channel gue. Alhamdulillah udah 3.000-an lebih. Gue masih berharap siapa tahu gue bisa jadi bukan selebgram ya. Enggak sih, gue nggak ngarap jadi artis juga sih. Maksudnya siapa tahu ada yang bisa merubah nasib kita gitu kan, dan gue bisa meng-sharing semua informasi mengenai dunia taksi online. Oke, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu, ada kesempatan, pasti akan gue jawab. Oke, dan gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.